Dengar fakta, sambung cerita, podcast Lentera, tempat saya. Hai Sobat Lentera, sekarang aku lagi bersama beliau, dimana ini merupakan orang nomor 1 di kampus kita. Dan podcast kita kali ini merupakan program dari Kementerian Media dan Informasi BMKBM Universitas Bengkulu. Nah, kalau kita dengar nih dari struktur di Indonesia, kita taunya presiden dan wakil presiden sebagai nomor 1 di Indonesia ini. Nah, kalau di sini kita ada presiden dan wakil presiden mahasiswa kita, yaitu ada Bang Theo dan Bang Rabil, dan aku di sini akan bersama mereka membahas dan kupas tuntas, bahkan kita bakal mungkin gibah-gibah dikit tentang universitas kita, atau bahkan tentang kabinet kita yang mungkin banyak orang yang nggak tahu tentang kabinet kita ini sendiri. Nah, aku sebagai host di sini yaitu Sifra bakal bersama mereka di sini dalam waktu beberapa menit ke depan, dan aku harap kalian semua akan bersantai dengan mungkin ada yang mau makan dan minum sambil nonton kami di sini. Ya, mungkin itulah ya, sekian. Jadi dari Bang Theo kita tahu dulunya sebagai gubernur FKIP, betul Bang? Nah, Yeah, betul. betul. Mungkin boleh nggak sih Bang ceritain sedikit tentang pengalaman Abang dari awal, mungkin dari SMA boleh? Gimana caranya sampai ke sini detik ini jadi presiden mahasiswa kita? Oke. Boleh Bang? Oke. Halo kawan-kawan ya. Perkenalkan, aku Theo Ramadan Z. Biasa dipanggil Theo, kalau di dusun itu Tio. Panggilannya Tio. Kalau pengalaman organisasi, memang lumayan suka dengan organisasi ini dari SMP malahan kan. Oh, oke, dari SMP. Ya, SMP itu sempat ikut drum band, pramuka, dan ada PMR juga ya di situ. Oh, oke. Nah, di situ sudah mulai nampak kesukaan kita dengan organisasi ini. Cuman ada insiden kemarin itu di masa-masa SMP itu sempat mengalami kecelakaan karena ikut organisasi ini. Sehingga di SMA saya itu nggak terlalu aktif di organisasi. Cuman sekedar ikut organisasi pramuka kemarin itu. Oke. Nah, di situ ikut organisasi pramuka itu sebagai kakak yang memiliki pengalaman lah ya terkait dengan bagaimana pramuka itu di Penegak. Nah, itu kalau pengalaman organisasi di SMA. Nah, kalau untuk di kuliah ini itu mulai lagi ya dah kesukaan itu kan. Oke. Karena ya tadi ya mengingat bahwasanya di perkuliahan ini rasanya itu bosan kalau nggak ada organisasi itu kan. Iya, betul sekali. Nah, sehingga ada keinginan lagi untuk masuk organisasi. Dimulai dari ikut organisasi di Hima, kemudian di UKM FOSI, dan ya, berlanjut sampai ke gubernur FKIP tadi, dan terakhir ya sekarang sebagai presiden mahasiswa. Oke. Ya. Kalau dari Bang Rabil sendiri? Oke, teman-teman Lentera, kenalin, aku Muhammad Rabil Fahri, biasa dipanggil Rabil, kalau di BEM dipanggil sama mereka Mas Wapres ya, tapi panggilannya tetap Rabil aja gitu. Nah, tapi terkait dengan perjalanan, saya mempunyai prinsip kan di dalam hidup itu terkait dengan perjalanan itu, perjalanan tersesat lalu mencari jalan, begitulah kan, mencoba adalah pengalaman. Nah, lalu saya memulainya di sekolah menengah pertama itu di SMP, join ke dalam OSIS, itu menjadi wakil OSIS dulu waktu masih baru kan di SMP. Setelah jadi wakil OSIS lanjut lagi gitu kan, karena emang candu gue yang organisasi itu jadi ketua Risma. Oh. Langsung jadi ketua Risma kita dulu. Aduh. Insyaallah. Ketua Risma ya kan. Nah, selain daripada ketua Risma, kita juga join ke dalam ekskul-ekskul yang sifatnya keolahragaan. Karena saya suka gitu kan binsik-binsik olahraga gitu kan biar sehat. Lalu nggak berhenti di situ kan, waktu SMP juga karena aktif di organisasi, akhirnya dipercaya sama guru-guru SMP itu sebagai duta baca waktu SMP. Wow, sama sekali sekarang. Nah, kalau sekarang nggak lagi duta-dutaan, ya cukup. Nah, terus lanjut ya ke sekolah menengah atas kebetulan karena sekolah itu jauh kan dari dusun itu 1 jam. Kalau berangkat itu dari Kepala Curup itu, kebetulan rumah di Kepala Curup dan sekolahnya di Curup di SMA Negeri 2. Berangkat itu jam setengah 6, kalau enggak jam 6. Kalau lewat dari jam itu udah telat kan berangkatnya, karena memang harus naik angkutan umum dulu, kalau enggak ya pakai kendaraan pribadi kan waktu itu. Karena tutup gerbang itu jam 7.15.
Nah, dari sana saya berpikir kan bahwasanya merugilah kan kalau misalnya sekolah jauh-jauh hanya untuk menuntut ilmu di dalam ruang kelas saja. Iya. Jadinya akhirnya memantapkan diri kan untuk menantang diri kembali kan. Lah tahu rumah jauh kan, masih aja mau ikut organisasi. Akhirnya masuk ke dalam OSIS. Di OSIS itu di bidang kerohanian dari dulu. Di bidang kerohanian kan. Nah, setelah itu juga join ke dalam Pramuka. Nah, di Pramuka juga aktif waktu dulu kan. Selain daripada aktif di Pramuka, juga aktif dalam yang namanya ekskul futsal dan poli karena memang kebetulan suka ke dalam dunia keolahragaan. Jadi memang kalau misalnya ada lomba-lomba futsal sering ikut gitu kan dari sekolah. Beranjak kan belum juga jerah kan. Beranjak lagi di kuliah kan ikut lagi. Ikutnya awalnya itu ke dalam himpunan. Nah, himpunan mahasiswa ilmu komunikasi mengabdi 2 periode di bidang itu. Badan olahraga himpunan mahasiswa ilmu komunikasi di olahraga lagi. Nah, selain daripada itu juga beramanah di salah satu UKM yang ada di PISIP yaitu UKM IMC PISIP KBM Unim. Nah, dan juga join ke dalam UKM keilmuan dan satu lagi ada UKM tapi udah dibukukan kalau sekarang itu ada yang namanya pengembangan olahraga mahasiswa. Itu juga join ke dalam sana karena emang tertarik ke dalam dunia olahraga kan. Nah, selain daripada itu. Nah, terus lanjut lagi kan setelah itu naik ke BEM Universitas. Di BEM Universitas sebagai Dirjen Aksi dan Propaganda di tahun 2023. Nah, dari sanalah banyak belajar kan tentang dunia aktivisme, bagaimana cara-cara advokasi dan bagaimana cara-cara menyuarakan sebelumnya turun aksi ke jalan gitu. Nah, setelah itu juga lanjut kembali ke balik ke rumah itu balik ke fakultas kan. Balik ke fakultas sebagai gubernur mahasiswa FISIP. Nah, setelah itu baru lanjut bersama Bung Theo ini melanjutkan perjuangan untuk di BMKB Unip tahun 2025 memaksimalkan peran di mahasiswa akhir kita ya Bung. Nah, di tahun 2025 ini memaksimalkan peran di Lentera Eskalasi sebagai wakil presiden mahasiswa. Itu singkatnya gitu. Tantangan terberat nih, pasti kan ada tantangan sebelum kalian meranjak ke titik ini. Atau boleh nggak sih dari awal kita bahas jadi maba nih, tantangannya. Dari Bang Theo mungkin boleh nggak cerita sedikit tantangannya? Tantangan ya? Iya. Terkait dengan organisasi ini memang memiliki beberapa tantangan ya. Terutama dalam hal keikutsertaan ataupun keaktifan orang-orang yang ada di organisasi itu sendiri. Betul. Karena jujur ya, di organisasi itu rasanya semakin hari itu semakin sedikit yang ikut kan. Iya, betul. Nah, itu tantangan yang pertama yang saya lihat dari awal join organisasi di perkuliahan ini. Dan kita melihat juga bahwasanya tantangan sekarang itu kita sedang terdampak efisiensi. Gitu. Wah, betul sekali. Nah, itu juga yang menjadi upaya kita untuk bagaimana tantangan-tantangan ini ya segera mungkin harus diselesaikan. Karena ya kita tidak munafik ya bahwasanya dalam berorganisasi selain keaktifan dari anggota yang ada, kita juga pengennya dana yang ada itu lancar gitu kan. Ya, tapi kita terdampak dengan efisiensi. Tapi pernah nggak sih ngalamin tantangan berat dari keluarga sendiri? Biasanya kan karena kita terlalu aktif dan gimana cara kakak menghadapi itu? Oke. Untuk keluarga sendiri alhamdulillah sejauh ini ya. Itu belum ada yang namanya melarang terkait dengan ikut organisasi karena ya kita juga bisa memanajemen waktu kan antara perkuliahan dengan organisasi itu lancar dan ya kalau bisa memang tujuan kita di sini kan amanah yang diberikan oleh orang tua adalah sebagai mahasiswa untuk berkuliah. Nah, jadi kita utamakan dulu itu baru yang lain. Baru ke hobi lah ya, organisasi itu hobi lah ya. Candu ya. Candu kita kan. Nah, mungkin itu lah kalau sejauh ini. Kalau dari Bang Nabil gimana, Bang? Oke, tantangan ya sewaktu menjadi mahasiswa ikut organisasi ya. Karena waktu masih mahasiswa baru itu kan belum ada kendaraan, jadi susah kan untuk ikut organisasi. Tapi itu menjadi sebuah pemacu lah untuk kita kan, bahwasanya aku tuh paling suka dengan yang namanya men-challenge diri kan. Nah, bukan berarti karena tidak ada kendaraan kita berhenti kan ikut organisasi, kita berhenti untuk belajar di luar ruang kelas kan. Nah, dulu waktu masih aktif organisasi kan banyak kegiatannya di PISIP kan. Kebetulan dulu masih tinggal dengan sanak yang ada di Unip depan kan, nah, jadi terpaksa parkur dulu gitu. Nah, lewat gerbang peternakan tuh kalau ketahui kita parkur gitu. Nah, jalan nyampe PISIP kan, nyampe itu agak berkeringat karena emang sekolah olahraga tadi kan.
Akhirnya di semester 3 atau 4 udah nggak jalan lagi karena emang diberikan kendaraan sama orang tua. Akhirnya mempermudah lah kerja-kerjanya. Tapi lebih daripada itu, kalau misalnya tantangan terberat dalam organisasi, tentu iklim dalam organisasi tentunya berbeda-beda kan. Orang punya watak yang berbeda-beda, orang punya pemahaman yang beda-beda, orang punya pemikirannya sendiri-sendiri. Tapi di situ justru uniknya kalau menurut aku kan. Perbedaan itu bukan alasan kita untuk memukul kan, tetapi perbedaan itulah yang membuat kita menjadi saling merangkul. Tetapi itu menjadi tantangan kan. Bisa atau tidak kita mengatasi perbedaan yang ada. Nah, itu yang menjadi PR kita sama-sama. Lalu soal yang menjadi tantangan terbesar juga pada saat ini, kalau dilihat setelah beralih dari COVID ya Bung, setelah beralih dari COVID itu ke era sekarang, itu emang ada penurunan di minat mahasiswa, di mana mahasiswa pada saat ini lebih kepada, ya bukan kita menyalahi ya, tapi memang kebanyakan lebih peduli kepada aktivitas diri sendiri kan. Padahal di dalam organisasi sendiri itu banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan. Misal problem solving ya, dalam organisasi itu pasti akan banyak masalah kan. Betul kan? Nah, jadi di dalam situlah kita belajar bagaimana kita menyelesaikan kepala dengan kepala dingin. Nah, lalu soal manajemen waktu pastilah ada tabrakan-tabrakan. Nah, yang lemah itu akan menyingkir kalau misalnya tabrakan waktu, karena tetapi yang memang ingin belajar dia akan bertahan di situ. Itu kalau menyoal tentang bagaimana tantangan dalam organisasi. Tapi lebih daripada itu, ya tantangan terberat pasti ada dari orang tua juga kan, karena aktif organisasi, pikir akademik nggak ditekan lagi. Betul. Tetapi kalau di FISIP sendiri bukan apa ya, agak lenggang lah kalau menyoal tentang yang soal akademik, karena masih banyak waktu luang yang bisa dikerjakan dalam organisasi. Karena memang anak FISIP tuh lebih banyak kayaknya belajarnya di ruang kelas ya kan, di himpunan, di komunitas-komunitas yang ada. Nah, itu yang menjadi soalan juga. Tapi lebih daripada itu, kalau tantangan orang tua dijelaskan gini kan, Bu, bilang sama orang tua kan, lulus itu takdir Bu, ya kan. Ya, tetapi melanjutkan perjuangan, melanjutkan kontribusi itu pilihan Bu. Dan tidak semua orang bisa melanjutkan pilihan itu. Dan Rabil memilih itu Bu. Maaf kalau memang pilihannya memang tidak sesuai, ya kan. Salam dulu kita kan. Nih. Kemarin gitu bilangnya pos waktu balik. Bicara tentang time management, ini kan pasti sibuk ya. Apalagi dari kalian berdua mungkin ada panggilan sana sini gitu untuk panggilan sana sini. Atau Panggilan, kayak ya? seperti kemarin ada aksi gitu. Gimana cara? Mungkin dari Bang Theo dulu. Gimana cara untuk mengatur time manajemennya gimana gitu? Oke. Manajemen waktu lah ya. Iya, betul. Bagaimana kita manajemen waktu dengan kesibukan yang ada. Ya, kita sebenarnya sudah mendapatkan materi itu terkait dengan manajemen waktu itu di himpunan lah ya. Paling minimal itu di himpunan. Iya. Bagaimana kita mengikuti PMO, pelatihan manajemen organisasi. Pun juga di UKM juga ada beberapa yang mengadakan terkait dengan bagaimana manajemen waktu. Nah, disitulah kita belajar terkait dengan manajemen waktu. Nah, hari ini kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana manajemen waktu, ya tentu itu memiliki banyak hal yang harus dipersiapkan. Terutama dalam hal kita menandai di kalender itu ya. Kapan kita ada agenda, kapan kita tidak ada agenda. Sehingga agenda-agenda yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan sesuai dengan waktunya. Kemudian kita harus bisa memprioritaskan, kita harus bisa mengkondisikan terkait dengan bagaimana kegiatan-kegiatan ini apakah penting, mendesakkah, ataukah dia hanya penting tapi tidak mendesak, atau dia mendesak tapi tidak penting. Nah, itu juga harus kita lihat. Karena ya sebagai ketua ataupun sebagai orang yang ikut organisasi, kita juga harus mengetahui bahwasanya yang penting dan mendesak itu harus kita lakukan. Nah, yang selain daripada itu kita eliminasi, kita kayak delegasikan dan berbagai hal terkait dengan bagaimana nantinya manajemen waktu itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, jadi harus memprioritaskan mana Yeah. yang terlebih dahulu dan yang nggak terlalu mendesak. Ya. Kalau dari Bang Rabil mungkin gimana Bang? Kurang lebih sama kayak Bung Theo kan, Tapi terkait ada nggak sih kayak bumbu-bumbu sedikit? Bumbu-bumbu ya. Kalau bumbu-bumbu sedikit tuh yang pertama ya itu tadi kan menentukan skala prioritas. Nah, kita kadang tuh kita nggak tahu kan skala prioritas kita mana. Nah, jadi kita berefleksi diri dulu kan.
saat ini peran kita apa kan. Nah, jadi ketika kita tahu peran kita apa, kita tahu ingin menentukan skala prioritas seperti apa. Lalu menyoal tentang fitur-fitur yang ada, tools-tool yang ada, bisa menggunakan handphone, alarm ada, kalender ada. Kalau aku sendiri itu bagaimana cara, kan aku ini pelupa orangnya kan. Nah, jadi di kamar itu ada karton besar, ada papan tulis besar. Nah, jadi apa yang ingin dilakukan besok catat di situ. Bangun tidur ataupun kalau nggak tidur juga, nah, lihat papan tulis kan. Oh, jadi ini yang harus dikerjakan besok, jadi ini ya. Jadi setidaknya itu formulanya kalau menurut aku kan. Nah, itu tips sedikitnya. Kalau tentang kita ngejalanin prioritas, kadang kita ada terganggu dengan mood kita sendiri. Nah, jadi pertanyaannya, gimana sih cara kakak control your mood to just organization gitu? Dari Kak Theo mungkin? Kontrol mood. Kontrol mood ya? Iya. Ya memang, ya apa ya, mood karena ini memang harus dikontrol. Kalau tidak itu bakal kelepasan kan. Iya, betul. Nah, bagaimana kita mengontrol itu ya? Pertama, tadi ya kita ingat bahwasanya posisi kita ini sebagai apa. Nah, kalau misalkan kita terus mengingat itu, maka mood-mood yang tidak baik, mood-mood yang mungkin membuat kita menjadi malas dan lain sebagainya itu bakalan kita bisa hilangkan. Ya, karena kita melihat posisi kita ini sebagai apa gitu kan. Ya, betul. Mungkin kayak si Pra kan, sebagai apa di organisasinya kan. Nah, dan PJ-nya sebagai apa. Pun juga dari saya dan Bung Rabil sebagai apa. Karena dengan kita melihat posisi kita akan mengingat bahwasanya tugas kita ini banyak, kerja kita juga bakalan banyak. Itu kalau untuk di organisasi. Kemudian bagaimana kita mengontrol mood kita terkait dengan kalau misalkan kesibukan ini berbenturan dengan akademik. Nah, itu yang membuat seringkali kita itu malas organisasi kan, banyak yang keluar karena berbenturan dengan kegiatan akademik. Nah, bagaimana juga kita mengontrol itu? Ya, kita lihat juga bahwasanya selain kita berorganisasi karena hobi, kita juga ada kewajiban di akademik. Dan akademik ini ya harusnya kita prioritaskan. Tadi ya, kami berdua ini memang ya ada beberapa lah ya problem juga dengan orang tua itu yang mungkin mereka menginginkan di bulan ini ya, harusnya ya. Nah, itu harusnya selesai. Cuman karena tadi kami memilih untuk berjuang, maka itu tadi pilihannya. Maka harus lebih lagi dari orang-orang yang mungkin tidak ikut organisasi. Oh, oke. Ya. Dari Bang Rabil? Bagaimana mengatur mood ya? Pastilah yang namanya mood tuh pasti pasang dan surut. Ya, Itu betul. bisa dipastikan kalau soal mood kan. Nah, tapi bagaimana cara mengatasi mood itu supaya tidak surut terus? Nah, jadi mengembalikan kembali kepada citranya manusiaan. Segalanya itu harus sesuai dengan niatnya. Niatan awal kita untuk apa sih sejauh ini? Untuk belajar, untuk tumbuh lebih baik kan? Untuk tumbuh lebih baik kan. Kalau misalnya kita udah ingat hal-hal yang cita-citakan kita, yang diniatkan oleh kita, maka mood buruk tadi kita hilangkan terlebih dahulu. Tapi terlepas daripada itu, yang pasti kita punya titik jenuhnya itu pasti kan. Ya. Tapi bagaimana kata Bung Theo tadi, kita harus ingat posisi kita sebagai apa. Kita ini memegang pundak amanat dari mahasiswa-mahasiswi se-Universitas Bengkulu. Amanat-amanat dari masyarakat Provinsi Bengkulu, Indonesia. Nah, artinya apa? Ketika amanat-amanat itu banyak ditaruh di pundak kita, maka tugas kita itu menguatkan pundak, memaksimalkan amanat tersebut, sehingga kita mampu memberikan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya. Karena balik lagi, sebaik-baik manusia ada bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu cara kita mengembalikan mood kita tadi untuk lebih baik. Sama satu lagi, kalau aku lagi nggak mood itu, tipnya satu kalau aku kan, aku Golda dulu, kopi. Ngopi kan, ngopi dulu. Boleh sebut merek ini? Sorry, sensor aja nanti. Ya, sensor aja sih. Nah, jadi minum kopi kan, kalau menurutku kan, karena kita punya minuman kesukaan masing-masing, mungkin boleh dipakai menggunakan minuman kesukaan masing-masing. Kalau aku Golda, ngopi tadi. Ngopi tadi ya. Ngopi. Ya. Nah, terkait dengan tumbuh lebih baik, itu ada kata-kata lirik dari lagu Nina nih. Nah, itu merupakan lagu kesukaan kakak kan? Ya, kenapa betul. itu bisa menjadi lagu kesukaan kakak dan itu menjadi mencerminkan kalau itu Kak Rabil gitu? Karena apa ya? Karena lagu Nina itu setiap baitnya itu adalah makna. Setiap lirik-lirik itu nggak ada lirik yang sia-sia kan. Semuanya punya makna. Kayak misal
Aku tahu kamu hebat, Wah, namun selamanya diriku pasti berkutat. Nah, artinya Ya. ya proses untuk tumbuh lebih baik itu aku ingat dari kecil ya, dari kecil hingga sampai kini tumbuh lebih baikku itu punya banyak kendala. Tumbuh lebih baikku itu punya banyak halangan-halangan yang ada. Tumbuh lebih baikku itu penuh dengan perkataan-perkataan yang membuat kadang semangat itu menurun. Tetapi lebih daripada itu, aku orangnya sifatnya ingin membuktikan kan bahwasanya terlepas dari apa itu perkataan orang lain, terlepas dari bagaimana latar belakangku, aku ingin memberikan yang terbaik, aku ingin tumbuh lebih baik. Pun aku juga punya adik dan aku ingin adikku tumbuh lebih baik. Nah, itu kalau landasan dari lagu itu kan. Oke, kalau dari Bang Teo ada nggak lagu yang buat abang Tarot, mungkin seperti Bang Rabil gitu, menceritakan ini aku banget gitu. Taruh. Apa ya lah? Hadapilah mungkin lah. Nice. Iya. Favorit nomor 2. Ya, itulah. Oke, kenapa Ya. itu bisa jadi lagu kesukaan atau lagu kriteria abang gitu? Jadi di lagu itu ya, Ya. ada sedikit menjelaskan bahwasanya semua tantangan, semua perjuangan itu harus dihadapi. Oke. Jadi ya sebagai manusia memang kita itu dituntut ya tidak akan pernah hilang daripada tantangan dan perjuangan. Nah, lewat lagu ini kita merefresh kembali bahwasanya kita harus menghadapi tantangan-tantangan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi manusia tadi, manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, pernah nggak sih ngerasa insecure sebelum di titik ini? Apa gitu kebesaran insecurities di abang gitu? Insecure ya? Ya, pasti kan kita semua pernah ngalamin insecure kan? Aku nggak usah deh jadi presma gitu. Kalau bahas insecure-nya izin minum dulu kita. Nah, izin minum dulu kita. Oke. Relax dulu. Ya, untuk insecure ini ya, pernah sih mengalami insecure ini dalam artian ya kita mempertanyakan ataupun bertanya kembali kepada diri kita, kok bisa ya saya sudah sampai di titik ini kan? Yeah. Dan bagaimana perjuangan itu kita lalui. Ya insecure itu pastinya ada kan, melihat orang-orang hebat terdahulu yang mungkin jauh di atas kita kan, bagaimana kalau dari saya pribadi ya, Iya. saya memaknai insecure itu sebagai suatu hal yang harus dimotivasi. Dalam artian, oh saya ini kayak gini lah, kurang dari orang-orang lain, banyak yang mungkin belum bisa seperti orang ini orang itu kan. Nah itu jadi motivasi untuk bagaimana kita dalam posisi insecure itu untuk bersyukur dan memotivasi diri bagaimana ya kita harus lebih baik daripada hari ini, lebih baik untuk kedepannya. Jadi insecure itu ya memang hal yang lumrah lah ya untuk kita sebagai manusia. Cuman bagaimana kita memaknainya, jangan terlalu insecure terlalu dalam. Oke. Karena ya bahaya juga kan. Iya betul. Insecure terus itu nggak baik. Kalau saya memaknai insecure itu sebagai muhasabah atau perbaikan untuk diri kita. Bagaimana memotivasi dan menjadi lebih baik. Oke. Ya. Bicara tentang insecure ya, kita kan pasti sebelum di titik ini punya panutan gitu. Ya. Di BEM kita, mungkin dari periode sebelumnya mungkin Ya. ada nggak sih panutan abang di BEM periode sebelumnya gitu? Atau mungkin nggak usah dari BEM gitu, entah itu dari lingkup teman abang sampai segigih itu gitu, sampai oh aku bisa sampai di titik ini gitu. Ya. Ada nggak Pak? Mungkin boleh diceritain dikit. Atau nggak usah deh, teman-teman kita atau mungkin dari artis atau self improvement yang Siapa nih? apa ya? Ya banyak selebgram gitu. Ya, oke. Mungkin ada ya beberapa yang jadi panutan itu ya. Salah satunya ya mungkin wakil presiden sebelumnya dan ya presiden sebelumnya juga jadi panutan saya ya. Oke. Bagaimana mereka merancang BEM itu sebaik mungkin, bagaimana mereka menemukan titik temu dari BEM itu sebagai pelayanan, pengabdian juga lancar dan dalam pergerakan juga mereka main kan. Nah, itu jadi motivasi saya. Pun juga di kakak-kakak sebelumnya di mungkin angkatan 19 Bang Arca dan Mbak Asna kan, dan ada juga Bang Rian dan Bang Agung yang sudah terjun duluan kan. Itu jadi motivasi dan panutan saya sebelumnya. Oke. Karena ya melihat setiap medan juang mereka memiliki
ya tantangan masing-masing. Oke. Nah, kita lihat bahwasanya di zamanan Darian mungkin orang-orang masih banyak yang ikut organisasi. Karena ya belum masuk zaman Covid. Iya. Nah, pada saat zaman Kak Arca kita melihat bahwasanya Covid itu sudah muncul kan. Iya, betul. Nah, dan mulai untuk organisasi itu sedikit yang ikut. Iya. Pun juga di zaman Bang Ucok, Bang Ridwan ini kan, Iya. kita melihat bahwasanya ya mereka berhasil mengembalikan marwah BEM, mengembalikan bagaimana organisasi yang ada di Universitas Bengkulu khususnya BEM itu menjadi lebih baik lagi, lebih dipandang dan memiliki nilai di dalam pergerakannya di mahasiswa Universitas Bengkulu. Oke. Ya. Mungkin dari Bang Rabil kita bicara tentang insecure dan panutan kita. Boleh minum ini kan? Boleh. Minum dulu. Nah, jadi kalau aku memaknai insecure itu sebagai suatu hal yang manusiawi kan. Oke. Tetapi sama seperti di jawaban sebelumnya bahwasanya insecure itu secukupnya aja kan, selebihnya itu berjuang gitu. Nah, ini gitu kan, insecure secukupnya, selebihnya berjuang kan. Bagaimana aku menutupi rasa insecure yang aku punya itu, bagaimana sampai saat ini aku masih diberi mata untuk melihat, masih diberi tangan untuk berjuang, masih diberikan kaki untuk melangkah lebih jauh kan. Artinya aku masih punya kesempatan untuk lebih baik kan daripada aku yang kemarin gitu kan. Tapi balik lagi, memang insecure itu akan selalu menghantui kita kan. Jadi bagaimana aku mengatasi hal tersebut? Aku selalu mencari tahu kan apa yang orang lain punya dan aku tidak punya kan. Dan setidaknya bisa nggak aku buat apa yang orang punya itu menjadi aku punya juga. Tapi memang terkadang ada poin-poin yang dia punya tetapi kita tidak punya. Nah, hal-hal yang demikian menurutku kita wajarkan saja. Tapi ada kalanya kita memang harus berusaha kan, mempunyai wawasan yang lebih luas, mempunyai pengetahuan yang memang lebih baik daripada kita yang hari kemarin, mempunyai ya cakrawala berpikir yang luar biasa lah. Aku tuh insecure-nya itu kepada cara berpikir orang, lebih kepada cara berpikir orang, wawasan orang. Kok bisa ya orang itu mempunyai wawasan yang luas, mempunyai kosakata yang banyak untuk berbicara, mempunyai hal-hal yang baru yang sifatnya itu memotivasi ketika dia berbicara. Dan ketika dia berbicara, kenapa sih orang bisa mendengar? Nah, hal-hal yang demikian menjadi insecure bagi aku kan. Tetapi insecure bagi aku bukan harus aku ya stuck diam di sana saja. Justru itu menjadi bahan bakar untuk semangatku, memotivasi bahwasanya toh aku juga bisa kok menjadi demikian. Dengan cara apa? Dengan cara terus belajar, membaca buku literasi, dengan cara menonton video-video dari YouTube-nya siapa misalnya motivasi. Hal yang demikian menurutku ya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya insecure. Dan di sisi lain juga ketika aku insecure, hal yang aku lakuin itu ya dari sekian banyak hal-hal yang aku insecure, kayaknya lebih banyak hal-hal yang harus aku syukuri kan, dari nikmat-nikmat yang udah dikasih dari kecil gitu kan. Contohnya nikmat pada saat ini kan, duduk bersama Lentera Eskalasi. Nah, gitu. Ya. Terkait tentang nama kabinet kita nih, sebelum kita mensahkan menjadi Lentera Eskalasi, sebelum-sebelumnya ada nggak sih struggle kenapa nama ini bisa tercantum gitu? Ada nggak? Mungkin dari Bang Theo point of view-nya dulu. Ini langsung ke kabinet ya? Enggak, perjalanan dari awal kami berdua. Boleh, boleh. Nah, boleh juga. Ya, biar jelas lah ya. Iya. Nah, jadi gimana ya, Bil? Jadi kami berdua ini naik kemarin itu ada beberapa hal yang cukup krusial dalam artian dimulai dari meja-meja kopi kan. Oh, Betul. meja Ya. kopi. Meja kopian itu. Kayaknya ngopi bertiga atau berempat kalau nggak salah ya. Dengan ya rekan-rekan yang lain yang itu memiliki visi yang sama. Oke. Untuk bagaimana menjadikan jalan juang BEM KBM Unip kedepannya lebih baik lagi. Nah, didapatlah ya kita berdua lah ya, Bil. Ya, Ya, yang akhirnya naik memutuskan kan untuk berjuang bersepakat kembali, gitu kan. ya. Sehingga ya itu tadi kami melanjutkan perjuangan di kabinet ini. Dan dalam penentuan nama kabinet pun juga itu kemarin di Rapim cukup panas ya. Oke, Sampai Rapim. ke PK-PK ulang kan. Oke. Sampai ya berdebat dengan
kawan-kawan pimpinan yang lain, BPH Menteri kan, Iya. terkait dengan penentuan nama kabinet ini. Nah, yang mencetuskan nama kabinet ini sebenarnya ya beliau ini kan, Oke. dan gabungan dari Ya. Grand Design juga ya. Oke. Karena ya yang kami soroti dalam Grand Design itu adalah eskalasi. Betul. Oke. Nah, jadi beliau ada sedikit masukan, lentera katanya kan. Oke. Nah, jangan digabung lentera eskalasi. Oke. Jadi ya itulah nama kabinet yang didapatkan lentera eskalasi itu karena kami ingin ya kabinet ini menjadi kabinet yang bisa menerangi, bisa menjadi penerang di dalam peningkatan baik itu pemberdayaan, pelayanan, pengabdian dan pergerakan. Sehingga ya lentera eskalasi ini hadir untuk melawan rezim-rezim hari ini yang cukup gelap lah ya. Betul. Iya, jadi itulah yang menjadi cikal bakal nama kabinet ini muncul. Nah, mungkin dari Bung Rabil mungkin ya yang Oke, lebih banyak coba dari lebih ya. Abang, point of view-nya mungkin. Oke, point of view-nya panjang ya kalau bicara tentang nama kabinet. Karena memang dikasih jangka waktu tuh seminggu sebenarnya sama pres kemarin kan untuk apa tuh BPH dan menteri nyari nama kabinet dan disarankan dan nanti diputuskan di Rapim kan. Akhirnya kan kita nih hobi juga kan nonton film-film yang sifatnya ya kartun tapi motivasi kan. Oke. Ya. Ya, kartun tapi motivasi Apa kita itu suka. kalau boleh tahu kartun? Nanti nggak boleh disebutkan mereknya di sini. Dia tuh ada di sebuah adegannya itu memperlihatkan tentang bukan dunia malam sih, tentang malam hari, tetapi di malam hari itu dia menerbangkan sebuah lampion satu lampion dan itu menjadi penerang kan di tengah kegelapan tersebut. Akhirnya kepikiran kan, lentera ini kan. Nah, pada akhirnya selain daripada itu kayaknya bagus ya nama kabinet ini dimasukkan lentera eskalasi karena cocok dengan kondisi keindonesiaan pada saat ini kan. Iya. Dimana pada saat ini Indonesia itu dikategorikan ke dalam Indonesia gelap. Terlalu banyak isu-isu yang memang tidak berpihak kepada masyarakat. Terlalu banyak isu-isu yang memang berpihaknya kepada korporat, berpihaknya kepada para penguasa saja. Nah, artinya hadirnya lentera eskalasi ini harapannya itu tadi mampu menjadi penerang di tengah gelap gulitanya Indonesia pada saat ini. Bukan hanya itu, tetapi iklim organisasi di Universitas Bengkulu saja udah menuju ke dalam kategori gelapannya memang udah menurun kan. Nah, jadi harapannya hadirnya lentera eskalasi ini mampu menghidupkan kembali nyala-nyala kecil tersebut sehingga menjadi sebuah lentera yang besar nantinya mampu menerangi 1 Universitas Bengkulu, 2 daerah provinsi Bengkulu, 3 pusat. lebih, ya. Pusat. Kayak Ya, Indonesia. Ke Indonesia nih. Ya, spesifik kan. Terkait tentang kementerian kita, beberapa kementerian dari awal Bil. mungkin kenapa bisa ada berapa ya kementerian kalau boleh tahu? Ada 13. Nah, sekitar 13. Kenapa tidak mungkin ada tambahan kementerian apa gitu? Oh, ini ya untuk Iya. kementerian ya. Iya, kementerian. Ya, untuk kepengurusan jajaran kepengurusan itu itu sebenarnya ya kami rancang pada saat sebelum naik ya. Iya. Di dalam Grand Design itu sudah ada. Oke. Nah, jadi kenapa hanya 13 nggak lebih kan? Iya. Kenapa nggak kurang juga kan? Iya. Ya karena kita melihat keperluan yang ada. Nah, kebutuhan yang ada itu memang 13 ini sudah mencakup semuanya. Mau meriset ada Risbang. Iya, betul. Mau terkait dengan kepemimpinan ada KPKK. Iya. Perempuan ada pergerakan perempuan dan yang lain sebagainya. Jadi di sana ada semua sub-subnya tuh sudah dibagi dan sudah jelas. Jadi kebutuhannya sudah ada. Dan terkait dengan kenapa tidak lebih daripada itu? Karena ya kita inginnya cukup sesuai dengan kebutuhan saja. Bagaimana grand design yang kami rancang itu sesuai dengan apa yang diinginkan ke depannya. Bagaimana rencana grand design ini bakalan terjalankan sesuai dengan keadaan di lapangan. Oke. Nah, itu. Dari Bang Rachel ada nggak point of view tentang Oke, kementerian? terkait dengan kementerian seperti yang disampaikan Bung Theo bahwasanya kementerian yang kami rancang itu sudah lengkap karena memang mencakup dengan seluruh kebutuhan-kebutuhan yang bisa mencakup baik itu dari internal kampus
maupun luar kampus. Tetapi kemarin sempat terpikir oleh kami berdua di meja kopian tersebut meja kopian lagi kan. Sempat ingin mencetuskan Menko, tetapi memang iklim organisasi yang ada di Universitas Bengkulu sendiri, Menko itu menteri koordinator kan. Jadi dia di atas kementerian ini ada koordinator ini, baru nanti ke pres atau wapres. Tetapi memang iklim organisasi saat ini di Universitas Bengkulu kan masih memang belum bagus gitu kan. Masih dalam tahapan memang ingin perbaikan lebih baik ke depannya. Jadi memang belum bisa diberlakukan pada saat ini karena mengingat situasi dan kondisi. Tapi lebih daripada itu, kalau memang nanti di tahun-tahun seterusnya iklim organisasi di Universitas Bengkulu udah membaik, nah bisa itu direkomendasikan gitu kan. Jadi kami memang juga melihat situasi dan kondisi. Tapi selebihnya daripada itu 13 kementerian itu udah clear rasanya gitu kan. Terkait dengan staff, kenapa mungkin ada beberapa anak nih misalnya, dia pilihan pertama ini misalnya KPKK, pilihan keduanya misalnya lingkungan hidup gitu. Kenapa bisa tiba-tiba ada yang tiba-tiba ke Risbang gitu? Kenapa di pikiran kakak, oh ini anak cocok di sini gitu? Kenapa kak? Oke. Nah ini mungkin banyak yang bertanya-tanya terkait dengan hal ini ya. Iya betul. Nah, pertanyaan yang memang mungkin dari hati juga, enggak? Iya kan? Emang agak bersemangat tadi nanya. Iya, itulah kan. Kan dari hati kan, kan pastinya kan. Jadi gini ya, dalam pemetaan, dalam pemutusan staf-staf ini, mereka masuk kemana, kementerian mana, itu melibatkan seluruh jajaran pimpinan. Iya betul. BPH dan menteri itu terlibat. Itu yang pertama. Kemudian kenapa sih orang yang memilih, misal kamu LH mungkin ya, nah di LH memilih di LH tapi tiba-tiba masuk ke Medinfo. Jadi gini, dalam proses penentuan itu kita melihat kapasitas yang ada di dalam dirinya. Nah, selain itu juga kita melihat track record-nya. Track record yang ada di dalam diri yang ada di staf masing-masing. Dan keperluan yang ada, kebutuhan yang ada di kementerian masing-masing. Jadi 3 hal ini. Pertama, kapasitas atau track record-nya. Kemudian pada saat wawancara beliau juga harus diyakinkan bahwasanya ya tidak harus di kementerian ini saja. Tapi juga bisa di kementerian yang lain. Dan yang terakhir, bagaimana kebutuhan di kementeriannya, apakah dibutuhkan atau tidak. Nah, jadi itu penentuannya. Cukup panjang kemarin itu ya, sampai jam 2 malam ya kita. Ya, sampai jam 2 malam kami memutuskan kalian itu di mana. Jadi kalau misalkan kawan-kawan bertanya, kenapa sih saya diletakkan di sini? Kenapa sih saya diletakkan di sini padahal bukan pilihan saya? Maka jawabannya adalah kawan-kawan adalah orang-orang yang terbaik yang telah kami pilih. Orang-orang yang telah kami lakukan survei, kami lakukan wawancara, dan kami lihat track record-nya, memang kawan-kawan sesuai untuk belajar di sini. Dan harapannya ya, kawan-kawan di Kabinet Lentera Eskalasi harus memaknai BEM ini sebagai tempat belajar, bukan sebagai tempat ingin dalam hal mencari panggung dan lain sebagainya, bukan. Hilangkan dulu itu ya, harapannya itu. Ya, sehingga kawan-kawan kalau misalkan poinnya ingin belajar, maka mau diletakkan dimanapun, kawan-kawan ingin terus berproses dengan lebih baik. Nah, itu yang menjadi poinnya. Kalau ada nggak point of view-nya? Kalau point of view aku ya dalam penentuan kabinet itu emang panjang kan dinamika antara BPH dan menteri. Satu soal wawancara, karena wawancara yang kamu sampaikan staf-staf BEM itu dibahas waktu rapat pimpinan penentuan. Jadi apa yang kamu omong waktu wawancara, nah itu disampaikan waktu penentuan tersebut. Nah, jadi panjang. Jadi pemutusan staf-staf tersebut kalau memang tidak sesuai dengan kementerian yang dipilih, itu artinya ada dipengaruhi oleh satu wawancara kamu siap diletakkan di kementerian manapun dengan potensi-potensi yang ada. 2, mengenai track record yang udah disampaikan tadi. Nah, kamu sebelumnya udah pernah berkecimpung di kepanitiaan apa, hal demikian kan menurut kami itu adalah potensi kan. Nah, sehingga kami menaruh di kementerian yang memang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan kementerian tadi. Nah itu kalau point of view, dan aku sarankan untuk teman-teman yang memang tidak sesuai dengan kementerian yang dipilih, yakinlah itu adalah pilihan terbaik dengan pertimbangan yang ada, tidak cepat untuk memutuskannya, penuh pertimbangan, penuh kehati-hatian, penuh dengan yang namanya dinamika ada,
sampai ada yang itu kan Lempar-lemparan berkas Iya. yang lainnya ya. Berkas itu sampai Iya, lempar-lemparan kan, lempar-lemparan. Bang? Ada yang Iya. udah di kementerian ini diperebutkan lagi ya. Sampai Banyak rebut-rebutan Iya. juga kan, iya. Nah, itulah dinamikanya ada. Harapannya dengan dinamika yang ada tersebut, teman-teman yang udah keterima di BEM, artinya kamu tuh orang-orang pilihan Iya. yang dipilih untuk menjadi penggerak. Nah, ketika kamu udah dipercaya dipilih menjadi penggerak, maka jadilah penggerak yang totalitas. Dan di sini juga kita bakal ngebahas lagi tentang program unggulan. Mungkin dari sebelum Abang Ditik di sini pasti kan ada program unggulan. Sebelum program unggulan itu dirancang, pasti ada pikiran-pikiran. Oh, ini bakal jadi program unggulan visi misi kalian. Atau apa ini? Boleh nggak diceritain sedikit gitu tentang program unggulan Kakak? Oke. Ya, kita ada 5 ya Iya. program unggulan. Pertama, dalam penentuannya itu kami kembali lagi ya melihat bagaimana BEM sebelumnya itu berjalan, bagaimana BEM sebelumnya itu menjalankan. Sehingga kalau misalkan memang masih belum maksimal penjalanannya, maka akan kami eliminasi. Tapi kalau misalkan sudah maksimal dan membutuhkan keberlanjutan, maka kami lanjutkan. Jadi itu yang menjadi poin kenapa 5 program unggulan ini ada. Jadi ada 5 ya. Pertama, sekolah aktivis. Ya, itu menjadi rancangan kami untuk bagaimana kawan-kawan mahasiswa Universitas Bengkulu, Provinsi Bengkulu itu melakukan pergerakan yang lebih masif lagi. Melakukan perjuangan di dalam pergerakan itu lebih giat lagi, lebih matang lagi dan lebih tahu lagi. Karena ya kita melihat bagaimana keapatisan mahasiswa sekarang ini sudah sangat-sangatlah tidak bisa dikontrol lagi. Betul. Nah, sehingga kita ingin memunculkan sekolah aktivis ini sebagai sekolah-sekolah untuk kawan-kawan dalam hal menjadi penggerak di kampus kita Universitas Bengkulu. Kemudian yang kedua ada Eksirap ya, Ekspedisi Bumi Rafflesia. Ini adalah bentuk pengabdian kita. Bagaimana kita berdampak untuk masyarakat, bagaimana kita menjadi mahasiswa yang berdampak untuk masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, mungkin nanti kita coba matangkan lagi kalau misalkan bisa ke wilayah Indonesia yang lain juga. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya Pesta Rakyat. Iya, betul. Nah, ini mungkin turunan dari proker BEM sebelumnya. Bagaimana program unggulan ini kita lihat pesta yang memang untuk rakyat, mahasiswa, civitas akademik, dan seluruh yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya Universitas Bengkulu dalam hal menjadikan pesta ini sebagai pestanya kita. Nah, kami ingin ya kita semua merangkul itu dalam harmonisasi kampus. Nah, kemudian ada yang keempat, ada Simpul KBM Unip. Nah, ini bentuk dalam hal harmonisasi kampus tadi. Bagaimana kita menyimpulkan, tahulah ya ikatan simpul itu ya. Iya, betul. Kalau sudah Erat, kuat, simpel. ya bakalan enak ya, bakalan kuat kan. Nah, kami pengennya ikatan simpul yang ada di Universitas Bengkulu, khususnya mahasiswa itu KBM Unip, itu lebih erat lagi lewat Simpul KBM Unip ini nanti. Dan yang terakhir itu ada yang namanya ruang advokasi. Nah, ini adalah bagaimana kawan-kawan menyampaikan aspirasi, bagaimana kawan-kawan menyampaikan keluhan yang ada, kita perjuangkan untuk menjadi solusi. Nah, ini pengupayaan advokasi kita dalam hal merawat bagaimana keluhan-keluhan itu menjadi solusi. Nah, jadi ada 5 hal ini. Ini yang menjadi program unggulan kita. Terkait dengan Ekspedisi Bumi Rafflesia, Ya. boleh nanti dari Bang Rabil, aku mau minta pendapatnya. Ya. Ya. Jadi dari periode Bang Arca dulu juga, kalau nggak salah ada ya? Ada. Nah, jadi waktu itu banyak teman-teman Sifra Nah. pengen ikut, tapi mereka bukan BEM. Nah. Nah, boleh nggak sih dari yang di luar BEM ini ikut? Apa hanya khusus dari BEM aja? Nah, ini kan yang menjadi PR kita sama-sama, bagaimana kita memberitahu oleh teman-teman yang ada di Universitas Bengkulu maupun universitas-universitas yang ada di luar, bahwasanya yang namanya Ekspedisi Bumi Rafflesia itu tarafnya nasional. Artinya apa? Artinya selain daripada mewadahi anak-anak BEM, dia juga terbuka untuk seluruh mahasiswa, mahasiswi Universitas Bengkulu gitu kan. Nah, jadinya siapapun itu boleh gabung, dengan catatan mendaftarkan diri kan melalui proses-proses yang ada. Nah, itu. Terus yang kedua, ini juga tarafnya nasional. Artinya apa? Artinya teman-teman akan bertemu dengan relasi-relasi yang baru yang nantinya datang dari berbagai kampus-kampus luar. Nah, harapannya nantinya kita akan juga belajar terkait dengan
kebinekaan Tunggal Ika tersebut Oke. dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya kita demo ditanya kan di kolom komentar kan, apa kontribusi kamu dengan masyarakat banyak? Setidaknya kita pernah berkontribusi dalam ladang pengabdian tersebut. Walaupun kecil, yang namanya sedikit apapun kontribusi tetaplah kontribusi. Nah, itu yang menjadi catatan kita bersama kan. Itu kalau ekspedisi Bumi Rahasia. Kira-kira nih kapan ini bakal diadakan? Nah, kalau target kemarin ngobrol dengan Pak Men ya kan, si Kelvin kan. Jadi dia bilang sekitar bulan 9 atau bulan 10 diadakan. Kalau misalnya di akhir itu udah libur orang. Jadi PR yang jadi evaluasi juga kemarin itu emang dilaksanakan di akhir. Di akhir tuh udah libur semester, orang pada balik semua. Jadi harapannya ini kalau misalnya diadakan di bulan 9 atau bulan 10, harapannya bisa maksimal gitu kan. Karena memang di aktif periode orang kuliah ya, gitu. Mungkin nanggapi dikit lah. Kayaknya si Fra ini ada ketertarikan di satu program bulan ini ya. Iya, betul. Ya. Nah, jadi kalau memang misalkan kawan-kawan si Pra itu ada yang berminat, tadi kabarkan ya. Kabarkan bahwasanya ekspedisi Bumi Rahasia ini adalah ekspedisinya mahasiswa yang ada di Provinsi Bengkulu. Nanti mungkin ada skema-skema bagaimana pembukaan pendaftaran ini dimulai. Mungkin kawan-kawan sudah melihat bahwasanya sudah ada pamflet coming soon untuk Rangers team itu kan. Nah, itu adalah relawan yang akan membantu dalam pelaksanaan ekspedisi ini nanti. Nah, itu. Terkait dengan ekspedisi Gajah Rakyat, apakah ini kira-kira ya bakal tabrakan? Karena kalau nggak salah ya, tahun lalu di sekitar bulan 10-an itu pesta rakyat. Oke. Atau kalau misalnya ada yang salah boleh dikoreksi. Ya, untuk tabrakan ya. Ya. Sejauh ini kalau sesuai dengan perencanaan yang kami buat, tabrakan itu nggak bakalan terjadi kalau pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan. Dan kita tidak tahu apakah tabrakan ini akan ada atau tidak. Kita harus terus meminimalisir. Bagaimana perencanaan itu harus sesuai dan pelaksanaan harus dilaksanakan. Nah, itu untuk sejauh ini ya tabrakan itu belum tidak bisa sesuai dengan kalender kerja yang udah dirancang gitu. Sudah ada di kalender kerja juga bahwasanya ya perencanaan proker ini sudah matang. Tinggal bagaimana pelaksanaan lagi. Oke, terkait tentang harapan di terakhir sesi ini, harapan kakak tentang BMKBM serta mahasiswa kita ini apa ya, Kak? Terakhir ini ya? Iya. Wah, di penghujung sesi gitu ya? Iya, betul. Ya di penghujung aja kan. Wah, memang udah lama juga ya, Iya, nggak betul. terasa ya. Oke, tadi apa pertanyaannya? Harapan Pesan ya? kakak, Harapan untuk? BEM ini dan mahasiswa. Ya, oke. Kawan-kawan ya, sebagai orang yang menjadi penggerak di dalam Universitas Bengkulu, harapannya BEM ini menjadi wadah kita untuk belajar, wadah kita untuk bergerak, dan wadah kita untuk bagaimana berdampak dan bermanfaat. Karena BEM ini adalah wadah yang dibuat untuk mahasiswa yang ada di Universitas Bengkulu. Dan harapannya nanti kawan-kawan di sini ya, kita juga menginginkan kawan-kawan aktiflah di BEM ini, bagaimana kawan-kawan menjaring relasi yang lebih banyak, pengalaman yang lebih banyak lagi. Sehingga kawan-kawan bisa mendapatkan nilai dari gabung di BEM ini, bukan hanya ikut-ikutan. Nah, kami tidak ingin itu. Itulah yang kami minimalisir, bagaimana kawan-kawan itu masuk ke BEM karena keinginan, kemauan belajar. Sehingga dalam pembelajarannya bisa kawan-kawan terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kawan-kawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya harapannya juga kawan-kawan ikuti ya kegiatan-kegiatan yang ada di BEM ini menjadi proker kita bersama. Mungkin Medinfo ada proker Lentera X ini tadi kan, proker yang cukup bagus lah ya podcast ini ya. Dan beberapa program-program lain yang mungkin bisa kita jadikan acuan dalam hal belajar tadi. Sehingga kalau misalkan kita tidak egois dengan proker kita sendiri, kita bisa lebih lagi dalam hal belajar tadi. Nah, itulah kenapa kawan-kawan yang mungkin tadi pengennya join di kementerian ini,
diletakkan di kementerian lain untuk kawan-kawan itu ya mengekspos diri kawan-kawan lebih lagi. Bagaimana kawan-kawan belajar lebih lagi. Dan ya supaya kawan-kawan tidak memiliki rasa keinginan terhadap satu kementerian saja, tapi juga kementerian yang lain. Nah, itu. Kalau dari Bang Nabil, gimana sih cara agar mereka nanti yang mungkin ada yang patah semangat nih karena salah kementerian takutnya atau apa? Mungkin dari Bang Nabil boleh kasih tahu ke teman-teman. Untuk teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bengkulu Kabinet Lentera Eskalasi, jangan pernah insecure, jangan pernah tidak bersyukur bahwasanya hari ini teman-teman itu adalah orang-orang yang dipilih oleh kami dari BPH dan menteri-menteri. Artinya teman-teman adalah orang yang kami percaya. Ketika kami sudah percaya dengan teman-teman untuk memaksimalkan peran teman-teman walaupun bukan di kementerian yang diinginkan, tetapi teman-teman wajib memaksimalkan peran-peran tersebut. Karena kenapa? Karena ketika kami sudah percaya, maka tugas teman-teman dari BMKBM Unip juga harus percaya dengan diri teman-teman masing-masing agar nantinya mampu memberikan kontribusi nyata, mampu memberikan kontribusi positif untuk BEM Universitas Bengkulu tahun 2025. Dan teruntuk keluarga besar mahasiswa Universitas Bengkulu, kami tegaskan bahwasanya Badan Eksekutif Mahasiswa itu bukan kepunyaan Theo Rabil saja, bukan kepunyaan Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-menterinya saja beserta staf-staf BEM. Tapi BEM itu kepunyaan seluruh keluarga besar mahasiswa Universitas Bengkulu. Jadi apapun program yang kami buat, apapun kegiatan yang kami buat, itu adalah kegiatan kita bersama. Itu adalah kepunyaan kita bersama. Aku ingin bahwasanya teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Bengkulu itu memiliki rasa kepunyaan terhadap BMKBM Unip, sehingga nanti teman-teman ikut tergabung ke dalam kegiatan-kegiatan BMKBM Unip dan berkontribusi. Dan jangan takut berkontribusi karena di sini juga tempatnya teman-teman untuk mengasah pikiran teman-teman untuk tetap cemerlang, untuk mengasah tindakan teman-teman juga terarah ke depannya sebagai tonggak pergerakan mahasiswa. Sebagaimana fungsinya mahasiswa, satu agent of change, iron stock, moral force, banyak lagi guardian of value, banyak lagi fungsi-fungsi mahasiswa lainnya yang mesti kita terapkan bareng. Bahwasanya menjadi mahasiswa itu bukan hanya mengejar transkrip nilai saja, tetapi bagaimana kita menciptakan catatan juang kita di kampus biru ini. Nah, jadi untuk teman-teman agar nantinya lebih tahu ya kegiatan-kegiatan BMKBM Unip tahun 2025, join ke dalam saluran WhatsApp yang sudah dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri BMKBM Unip tahun 2025 agar nanti tidak ketinggalan informasi yang ada, baik itu tentang ekspedisi Bumi Rafflesia tadi, baik itu tentang kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebermanfaatan. Kami pastikan bahwasanya BMKBM Unip tahun 2025 melibatkan seluruh teman-teman. Nah, jadi joinlah ke dalam situ, jangan takut ambil peran. Itu aja. Cukup, terima kasih. Mungkin ada yang tambahin, Kakak? Pesan buat mereka? Ya, tadi udah disampaikan dengan Bung Rabil ya. Ya, sudah lengkap lah ya bahwasanya ya kita semua yang ada di sini, khususnya di Universitas Bengkulu, KBM Universitas Bengkulu, kita menjadikan BEM ini sebagai wadah untuk kita semua. Bukan hanya Theo Rabil saja yang harusnya menjadi inisiator, penggerak dan lain sebagainya, tapi kawan-kawan juga, kawan-kawan yang ada di Universitas Bengkulu. Ya, terakhir mungkin ya, kawan-kawan, mari kita terus menjadi mahasiswa yang terus berdampak dan bermanfaat. Jadi, selain kita berada di ruang-ruang perkuliahan, kita juga harus berdampak dan bermanfaat di ruang-ruang yang mungkin itu memerlukan diskusi dengan masyarakat. Mungkin kita perlu juga berjuang dengan masyarakat dan kita melayani masyarakat yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bukan hanya mementingkan kita sebagai mahasiswa untuk meraih gelar saja, tapi kita juga sudah siap untuk terjun ke dalam dunia masyarakat nantinya. Mungkin itu terakhir. Mungkin itu ya teman-teman sekalian, kita udah berbincang, kita udah gibah, kita udah mengupas banyak hal dari kakak kita. Ada Kak Teh, ada Kak Rabil. Tonton terus podcast kita di Spotify dan di YouTube. Jangan sampai ketinggalan. See you for the next episode. Bye-bye. Boleh nggak? Bye-bye. Say hi.